Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen Perspektif Politik bersama pengamat politik dan pemerhati bangsa Bapak Tony Rosid. Perspektif Politik. Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ulfi. Baik, kita masih terus membahas terkait dengan Pertamina ya. Tentu ini kan juga ranah hukum, tetapi ujung-ujungnya pasti dikaitkan dengan politik ya Pak Tony. Silakan. Baik, persoalan Pertamina memang belum tuntas, belum selesai dan masih on progress dalam konteks hukum. Tetapi ketika kita bicara di Indonesia, masalah hukum tidak bisa tidak mengkaitkan dengan politik. Karena memang itulah yang seringkali terjadi. Sumbernya adalah yang seringkali saya ungkap bahwa di Indonesia itu memang menganut trias politika, ada legislatif, yudikatif, eksekutif. Tetapi perlu disadari, jadi ketika inilah babaliutnya kalau istilah orang Sunda atau karut-marutnya persoalan hukum yang kemudian bercampur baur dengan politik atau diintervensi oleh politik. Legislatif itu dipimpin oleh ketua partai dan ketua partainya itu adalah seorang menteri yang menjadi anak buahnya eksekutif presiden. Bagaimana mau kemudian membuat undang-undang yang lebih independen, tidak berkaitan dengan kemauan, keinginan, dan intervensi daripada eksekutif. Terus kemudian yudikatif sendiri itu dipilih atau direkomendasikan setidaknya oleh presiden sebagai eksekutif. Apakah itu Jaksa Agung, kemudian Hakim Agung, kan Ketua KPK melalui pansel dan sebagainya. Quote and quote, ya pada penegak hukum itu pada akhirnya sangat mudah atau diberikan ruang begitu luas untuk diintervensi oleh eksekutif. Gitu. Bergantung kemudian angin kemana dari eksekutif itu ketika membahas tentang masalah hukum. Jadi ini sudah menurut saya perlu direvisi dari awal. Kalau kemudian kita menginjak kepada persoalan dengan Pertamina, kita tahu bahwa di Pertamina ada korupsi yang luar biasa. Terus terang saya selalu mengatakan saya sih nggak kaget. Gitu. Oh itu hampir satu selama 5 tahun hampir 100 triliun, hampir 1000 triliun. Ya, ini kan persoalan mana yang dibuka, mana yang tidak dibuka. Gitu aja kan. Kalau minyak memang duitnya banyak, karena seorang menteri bercerita dengan saya, kalau mau korupsi dan itu gede, ya relatif sebenarnya lebih aman daripada korupsi di tempat lain, itu adalah infrastruktur dan migas, kata oil and gas, kata teman menteri ini. Kemudian inilah dibuka. Ini hanya soal pilihan mana yang kemudian dibuka. Di Indonesia ini pertanyaan kita kalau mau mengajukan sebuah pertanyaan mana yang tidak secara masif dan sangat besar korupsinya, itu kan menjadi sebuah pertanyaan. Kalau kemudian kemarin itu soal pagar misalnya itu terbongkar dengan kesalahan yang luar biasa, toh kemudian juga berhenti hanya di kepala desa kan gitu. Terus kemudian itu jelas ada keterlibatan pihak-pihak yang lain, terutama pihak yang menyiapkan uang karena kepala desanya menjalankan ya atau bermain untuk mengelola uang dana itu. Pihak yang lain, kenapa pakar itu? Pertanyaannya itu atas izin kepada kepala institusi apa tidak? Kenapa ya kepala institusinya tidak diurus? Begitu juga di dalam Pertamina ini 9 sudah menjadi tersangka. Ya. Pertanyaannya, apakah mereka antara pegawai Pertamina termasuk dirut dalam konteks ini, kemudian juga dengan dengan pihak swasta, kenapa hanya pihak mereka yang kemudian dijadikan tersangka? Padahal mereka itu sulit untuk kita bisa nalar secara logika kalau mereka kerja sendiri, tidak ada perintah. Terlalu besar risiko untuk mereka kalau kemudian mereka
kita tidak bisa membayangkan bahwa mereka itu punya nyali. Dan seringkali kita lihat bahwa hukum selalu berhenti di orang-orang yang sudah harusnya dikorbankan. Dikorbankan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, skenario apa yang seringkali terjadi setiap ada pembongkaran terhadap kasus besar. Ya, jadi yang pertama itu bahwa setiap kasus besar seringkali tidak tuntas di dalam penanganan hukumnya karena ada peran-peran politik tertentu ya yang kemudian bisa dinegosiasikan untuk sesuatu atau kemudian bisa dicegah. Yang kedua ya kita masih dengarlah ketika mantan ketua KPK cerita bahwa pada saat ketua KPK itu menetapkan seorang Setia Novanto sebagai menteri dan koruptor dan kemudian ketua DPR dan koruptor kemudian ditetapkan jadi tersangka, itu dipanggil dan marah. Dari situlah kemudian ada upaya untuk mengubah atau merevisi undang-undang KPK dengan berbagai dinamikanya dan sebagainya, dan itu berhenti di situ. Informasi sekedar informasi, pengakuan sekedar pengakuan, tetapi tidak ada tindakan hukum. Begitu juga di Pertamina ketika Karen misalnya dia bilang bahwa ini kan perintah instruksi presiden, instruksi wajib dipenuhi. Saya tidak melakukan ini tanpa sebuah instruksi, tapi kan juga pengakuan itu sekadar sebagai sebuah pengakuan, dia anggap sebagai omong kosong. Kemudian tidak dilakukan sebuah penindakan atau tidak lanjut di hukum itu kan ada intervensi politik. Jadi kita tidak bisa bicara tentang hukum tanpa intervensi politik. Terus kemudian yang kedua tadi saya bilang kalau yang pertama hukum tidak tuntas, yang kedua adalah ada agenda apa terkait dengan tidak tuntasnya hukum itu. Tentu dalam konteks ini adalah agendanya politik, ya dalam konteks apa yang biasa terjadi dalam ketika muncul tidak tuntasnya hukum, kemudian ada negosiasi. Jadi yang pertama adalah bisa adu kuat. Kalau ini diteruskan, maka punya dampak politis yang cukup kuat sehingga kemudian dihentikan itu misalnya. Atau yang kemudian yang kedua, ada transaksi-transaksi yang lain yang kemudian dilakukan yang lalu berikutnya merubah terhadap sebuah struktur ya, sebuah sistem, bahkan mengubah para aktor-aktor di dalamnya. Apakah perubahan aktor? Kalau teman saya bilang ganti ketua kelas lah. Ya, apakah Pertamina ganti ketua kelasnya, ini ganti ketua kelasnya gitu kan? Atau kemudian ada negosiasi untuk sharing, dalam konteks ini ada sharing otoritas kemudian di usaha itu, atau sharing profit di usaha itu dan seterusnya, dan itu bisa dilacak. Jadi selalu ketika sesuatu yang besar, kasus yang besar itu tidak tuntas, maka ada pembicaraan di bawah meja. Pembicaraan itu ya sangat rahasia, dan itu berkaitan lagi-lagi adalah karena ada itu mengancam secara politik, atau yang kedua itu kemudian ada pergantian ketua kelas kan, dan sebagainya, atau yang ketiga memang ada sharing yang bisa dibagi di sana. Dan kita kan belum lama dipertontonkan oleh kasus timah, nggak tuntas juga. Jadi sampai hari ini memang di Indonesia ya belum ada penanganan kasus-kasus besar itu sampai tuntas. Tidak hanya pada masa sekarang atau masa Pak Jokowi juga sama, masa Pak SBY juga sama. Ya, kita masih ingat kasus BLPI belum selesai, yang pada akhirnya menggantung terus-menerus menjadi sebuah negosiasi yang pada akhirnya menimbulkan kasus Hasto yang jadi tersangka itu terkait dengan Hasto. Yang kemudian diungkapkan ada negosiasi terkait dengan MA, di mana si Harun Masiku adalah keluarga dari MA yang mengungkap BLPI. Begitu juga kita tahu Bang Senturi sampai sekarang juga menjadi sebuah memori bagi
gelapnya Indonesia sampai hari ini dan terus menerus. Habis ini konon katanya nanti PLN atau kemudian yang lain. Ini hanya soal pilihan mana yang akan diungkap sebagai sebuah kasus besar. Ya, tidak kemudian yang lain itu aman. Dalam konteks ini memang saya setuju dengan apa yang pernah diungkapkan sebagai sebuah referensi lah oleh Koni. Oh itu si ibu itu jangan tenang-tenang saja, nanti akan dibuka, gitu kan? Ya dibuka. Jadi kenapa sekarang tidak dibuka, gitu kan? Koni itu yang makanya dari awal saya bilang Koni apakah kemudian melanggar UU ITE sebagai sebuah kebohongan publik. Dari awal saya udah bilang gitu dan buktinya memang sampai sekarang nggak dibuka kan? Iya. Ya nggak dibuka gitu ya meskipun Hasto sudah tersangka tetap tidak dibuka apalagi kalau kita mendengarkan informasi dari satu podcast ya sebuah media mainstream yang seringkali itu cukup detail datanya ya cukup detail dan tidak mungkin tidak valid karena kalau tidak valid itu punya risiko hukum yang pada akhirnya juga kita bisa mengetahui apa kasus demi kasus. Jadi kita lebih enak nonton film gitu loh. Kalau nonton film itu kan ada tuntas, the end gitu kan, langsung the end semua penonton itu puas dia. Oh ceritanya begini toh. Oh tuntas yang itu. Jadi jelas itu. Oh itu penjahatnya. Oh itu otak jahatnya. Oh itu turut serta di penjahatan itu. Oh itu mencoba untuk bernegosiasi. Oh itu sukses negosiasinya itu gagal. Jadi jelas gitu loh. Nah, di Indonesia kalau diibaratkan sebagai sebuah film ya ini seringkali berakhir dengan kok bersambung tapi ditunggu sambungannya nggak pernah ada gitu loh. Lagi muncul lagi dengan film yang lain bersambung lagi tapi ditunggu sambungannya nggak ada muncul ke film lain lagi film itu dalam pengertian kasus dalam konteks ini gitu. terus menerus sehingga kemudian kita bisa petakan kalau itu nanti menyangkut sampai ke misalnya menyangkut ke penguasa alur cerita dari film itu atau cerita dari kasus itu mengalir ke penguasa itu sudah henti. Penguasa dalam konteks ini bisa penguasa politik, bisa penguasa uang gitu loh. Penguasa uang. Ya kalau orang bilang ada cacing 10 gitu kan. Nah itu nggak bakal tersentuh. Dan dari dulu seringkali muaranya ke situ karena yang punya duit adalah mereka ya kemudian menggunakan tangan-tangan itu dan begitu mudah untuk bisa menelusuri kaitannya dengan mereka tetapi sampai hari ini tidak akan tersentuh ya mungkin sampai puluhan tahun ke depan belum tentu juga tersentuh ya kita bukan pesimis tetapi belum ada indikator untuk mengarah ke sana dalam pengertian memisahkan antara politik dengan hukum. Jadi di mana intervensi politik begitu kuatnya, begitu dominannya, ya begitu kokohnya yang sehingga akan sulit bagi hukum untuk independen.